Semakin modernnya era tentunya akan memberikan perubahan di segala lini. Salah satu contohnya adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan yang signifikan di berbagai sektor kehidupan. Salah satu dampaknya adalah perubahan dalam sektor pendidikan. Namun, apakah perubahan ini sejalan dengan peningkatan kualitas di sistem pendidikan Indonesia itu sendiri? Hai, nama saya Elvirgina Yoga Hiknasari. Dalam video kali ini kita akan membahas berbagai fenomena dan kasus-kasus yang terjadi dalam sistem pendidikan Indonesia yang akan kita bahas dari sudut pandang filsafat. Dalam video kali ini kita akan mengkaji beberapa kasus yang kita akan dekati atau gali dari beberapa aliran filsafat. Nah, kita mulai dari kasus yang pertama. Oke, kasus pertama ini kita lihat bahwa banyak siswa di Indonesia itu belajar hanya untuk nilai dan ijazah, bukan untuk mencari suatu kebenaran. Nah, dari kasus ini kita bisa dekati dari sudut pandang filsafat klasik Plato. Nah, filsafat klasik Plato ini menegaskan bahwa pendidikan itu sebagai pembebasan jiwa. Pendidikan itu merupakan perjalanan dari ketidaktahuan menuju kebenaran sejati. Nah, tujuan pendidikan menurut filsafat klasik Plato itu adalah menciptakan manusia yang bermoral, berkarakter, dan pecinta kebenaran. Nah, dari sudut pandang filsafat klasik Plato dan dengan kasus yang tadi, kita bisa mencari solusinya adalah dengan memberikan konsep pendidikan ideal berdasarkan sudut pandang Plato, di mana pendidikan itu bertujuan untuk membangun karakter siswa agar lebih mencintai kebenaran daripada sekedar hasil akhir. Caranya adalah kita mulai merubah paradigma pemikiran, di mana sekolah atau ruang belajar itu merupakan ruang pembentukan jiwa. Guru berperan sebagai pendamping karakter, bukan hanya sebatas pemberi informasi saja. Kemudian fokus dalam pendidikan klasik menurut Plato itu adalah bagaimana kita mengedepankan integritas, bagaimana kita merefleksi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita peroleh, mengedepankan kejujuran, dan kita juga tetap sebagai seorang guru wajib untuk mengeksplorasi minat siswa itu sendiri. Nah, dengan solusi strategi yang kita lakukan dalam ruang-ruang kelas tentunya akan memunculkan keinginan atau kesadaran siswa bagaimana mereka belajar itu adalah untuk mencari kebenaran, bukan hanya sebatas untuk mencari nilai saja. Untuk kasus yang kedua, itu di beberapa sekolah kita lihat bahwa perilaku siswa itu kurang disiplin dan etika belajar menurun. Nah, kasus yang kedua ini bisa kita dekati dari sudut pandang filsafat pendidikan Aristoteles. Nah, inti dari filsafat pendidikan Aristoteles itu adalah pronesis dan pembiasaan. Jadi dari filsafat Aristoteles ini berpendapat bahwa tujuan pendidikan itu adalah membentuk manusia yang bijak dalam tindakan. Moral, menurut Aristoteles itu tidak bisa atau tidak cukup diajarkan saja, tetapi harus dibiasakan. Nah, pandangan Aristoteles tentang pronesis ini menjadi dasar pembinaan moral di Indonesia saat ini. Salah satu contoh penerapannya adalah bagaimana keteladanan guru dalam hal disiplin, etika, dan kejujuran menjadi modal utama yang bisa dicontoh oleh murid. Rutinitas karakter itu harus dibiasakan dalam proses pembelajaran di sekolah dengan cara memberikan salam, dengan cara menjaga kebersihan di sekitar kelas atau di sekitar sekolah, atau juga bisa dilakukan dengan membuat jurnal refleksi. Kemudian yang bisa dilakukan adalah pembelajaran yang reflektif. Bagaimana kita membantu siswa untuk mengambil keputusan yang berdasarkan dengan moral dan kebijaksanaan. Bagaimana kita membiasakan siswa untuk mengambil dan melatih untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan etika dan moral yang berlaku. Baik, kasus yang selanjutnya adalah program Merdeka Belajar mendorong pembelajaran berbasis karakter dan kemandirian. Sejauh mana nilai-nilai pendidikan Konfusianisme relevan untuk memperkuat karakter pelajar Pancasila di Indonesia? Filsafat Konfusius itu sendiri, inti dari pemikirannya adalah harmoni,
etika dan karakter. Bagaimana pendidikan itu memanusiakan manusia merupakan tujuan dari aliran filsafat Konfusius. Konfusius sendiri itu memberikan 4 nilai dalam alirannya. Yang pertama itu adalah Ren, kemanusiaan. Yang kedua itu adalah Li, etika. Yang ketiga itu adalah Yi, keadilan atau moralitas. Yang keempat itu adalah Zu atau belajar sepanjang hayat. Nah, dilihat dari 4 nilai yang diberikan Konfusius, ini sepertinya selaras dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Nah, dari 4 nilai ini, jika kita kaitkan dengan pembentukan profil pelajar Pancasila, itu kita bisa terapkan dalam beberapa kegiatan. Contohnya, dalam aspek Ren, itu kita bisa berikan dengan cara menemukan empati siswa, adanya kegiatan gotong royong, dan mentoring antar siswa. Kemudian dari nilai I, itu kita bisa melakukan dengan membiasakan sopan santun, membiasakan disiplin, dan juga bagaimana kita beretika dalam berdiskusi. Kemudian untuk nilai Y, itu kita bisa tanamkan dengan membiasakan integritas pada siswa. Salah satu contohnya adalah dengan anti plagiarisme dan bersikap adil. Kemudian untuk nilai Z, bagaimana kita mengedepankan atau memberikan arahan kepada siswa bahwa belajar sepanjang hayat itu adalah menjadi suatu keharusan dan menjadi suatu yang sangat penting untuk siswa itu sendiri ke depannya. Nah, dari keempat nilai ini itu akan semakin kuat apabila kita mengkaitkannya dengan nilai-nilai lokal yang sudah dekat dengan siswa. Nah, apabila kita mengimplementasikan ini, tentunya itu akan berdampak kepada terbentuknya tujuan dari program Pancasila itu sendiri yang membuat siswa atau anak didik kita menjadi siswa yang memiliki akhlak, moral yang bagus, dan juga memiliki kemampuan bernalar dan berpikir yang kritis. Baik, kita lanjut pada kasus yang berikutnya. Jadi banyak siswa masih banyak belajar secara hafalan tanpa memahami makna konsep. Nah, untuk permasalahan dan kasus ini kita bisa dekati dengan filsafat dari Descartes. Descartes sendiri itu mengajarkan bahwa pengetahuan sejati lahir dari keraguan rasional dan penalaran. Jadi inti dari pemikiran Descartes sendiri adalah bagaimana kita menciptakan suatu rasionalisme dan berpikir kritis. Salah satu pernyataannya yang fenomenal itu adalah cogito ergo sum, yang menegaskan bahwa berpikir kritis adalah inti dari keberadaban manusia. Nah, oleh sebab itu, inti dari pemikiran Descartes itu adalah menolak budaya hafalan dengan mendorong logika dan pembuktian. Nah, berdasarkan kasus tadi, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk mencegah budaya yang hanya sekedar menghafal tanpa tahu maknanya. Yang pertama itu adalah memberikan latihan bertanya dan meragukan informasi yang diberikan. Jadi kita harus membiasakan siswa untuk memberikan ruang agar mereka berani untuk bertanya dan meragukan informasi yang diberikan. Kemudian metode ilmiah berbasis penalaran. Yang selanjutnya adalah analisis data dan hipotesis. Yang selanjutnya itu adalah guru itu menjadi fasilitator pemikir, bukan hanya sekedar transfer informasi. Dan yang terakhir itu adalah assessment yang dilakukan itu tidak hanya sekedar soal saja, tapi kita berikan essay dan juga menggunakan portofolio ataupun jurnal science. Jadi dengan adanya assessment seperti ini, siswa tidak hanya berpatokan pada hafalan dan hasil akhir saja, tetapi proses belajar siswa itu menjadi poin penting dalam assessment ini. Baik, kita lanjut pada kasus yang berikutnya. Jadi kasus berikutnya adalah guru masih menjadi pusat pembelajaran dan kurang memberi ruang eksplorasi bagi siswa. Nah, untuk kasus ini kita bisa kaji dengan teori dari John Locke. Jadi pandangan John Locke menyebutkan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari pengalaman hidup seseorang. Berdasarkan pandangan tersebut, belajar itu tidak hanya sebatas menerima informasi, tetapi mengalami dan mengaitkannya dengan pengalaman nyata. Nah, perspektif dari pemikiran John Locke ini sangat relevan untuk mendorong pendekatan student-centered learning atau pembelajaran yang berfokus atau berpusat pada siswa.
Nah, hal ini tentunya sangat relevan dengan pemikiran dari kurikulum Merdeka sendiri. Nah, jika kita lihat relevansinya dengan kurikulum Merdeka, empirisme John Locke itu mendorong pembelajaran berbasis pengalaman. Salah satu contohnya adalah dengan implementasi project-based learning, pembelajaran dengan observasi, atau pembelajaran dengan eksperimen. Nah, dalam kurikulum Merdeka juga mengedepankan adanya diferensiasi sesuai minat dan kebutuhan siswa. Nah, guru dalam kurikulum Merdeka, guru dipandang sebagai fasilitator. Nah, selain itu, dalam kurikulum Merdeka, selain kita membelajarkan siswa, kita juga mementingkan adanya nilai dan karakter yang dibentuk lewat pengalaman langsung siswa itu sendiri. Oke, kita beranjak ke kasus yang berikutnya. Nah, tekanan akademik tinggi itu terkadang sering membuat anak kehilangan minat belajar. Nah, untuk kasus ini kita bisa kaji dari filsafat miliknya Jean-Jacques Rousseau. Jadi Rousseau berpendapat bahwa anak pada dasarnya itu memiliki rasa ingin tahu yang alami. Nah, berdasarkan pandangan ini, tugas pendidik itu adalah melindungi dan mengarahkan motivasi alami anak. Nah, bagaimana kita menciptakan suasana belajar yang mendukung atau memunculkan motivasi anak untuk belajar? Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar anak. Itu adalah yang pertama dengan pembelajaran berbasis pengalaman. Yang kedua adalah kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Jadi memang kita perlu melihat bagaimana perkembangan setiap anak, karena setiap anak itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Bagaimana kita menyesuaikan dengan perkembangan dari seluruh siswa yang ada di kelas. Kemudian kita bisa menyelipkan kegiatan pembelajaran dengan aktivitas outdoor mungkin atau mungkin proyek eksploratif. Nah, yang selanjutnya adalah kita memberikan dan menciptakan ruang kebebasan untuk berekspresi. Dan yang terakhir itu adalah dalam proses pembelajaran itu sangat penting sekali kita menghargai proses belajar siswa itu tidak hanya menilai dari hasil akhir saja. Baik, kita akan beranjak pada kasus berikutnya. Kasus berikutnya itu adalah banyak peserta didik masih menjadi penampung informasi, bukan pencipta makna. Nah, untuk kasus ini saya akan coba membahas dari sudut pandang filsafat dari Paulo Freire. Nah, dari kasus tersebut saya coba kaji dari filsafat Paulo Freire. Nah, banking education yang dikritik oleh Paulo Freire itu merupakan model pendidikan yang berpandangan peserta didik sebagai wadah kosong di mana guru memiliki tugas untuk mengisi kekosongan ini dengan informasi dan pengetahuan. Nah, dalam pandangan ini, siswa menjadi subjek yang pasif dan tidak memiliki ruang untuk berpikir kritis. Nah, menurut Freire, model pendidikan seperti ini membatasi manusia untuk berpikir secara bebas dan terkesan mengekang. Nah, oleh sebab itu, pendidikan ideal menurut pandangan Paulo Freire itu adalah pendidikan yang menciptakan dialog, pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis, dan adanya kebebasan untuk berpikir. Nah, dalam proses pembelajaran, ada pun beberapa penerapan yang bisa dilakukan yang sejalan dengan filsafat Paulo Freire itu adalah dengan menciptakan diskusi, debat, atau pembelajaran inquiry. Kemudian kita memberikan suatu permasalahan dan nantinya siswa diajak untuk memecahkan masalah-masalah nyata dan dekat dengan siswa. Nah, kita juga bisa memberikan proyek yang autentik. Nah, guru di sini itu sebagai fasilitator dialog. Bagaimana guru menciptakan dialog-dialog yang kritis antar siswa untuk menumbuhkan kesadaran kritis siswa dan bagaimana membiasakan siswa untuk berpikir secara kritis. Nah, dalam proses pembelajaran kita juga bisa mengangkat isu-isu sosial sebagai konten pembelajaran. Jadi dengan adanya isu sosial yang kita berikan, siswa tentunya akan mulai berpikir dan bisa menggali beberapa fenomena yang terjadi dan mereka bisa kaitkan dengan pengetahuan yang mereka sudah punya.
Nah, di sini penerapan yang dilakukan itu mengharapkan kelas itu menjadi ruang dialog, bukan hanya ruang ceramah saja. Dengan adanya ruang dialog, kemungkinan besar siswa akan menjadi dan menemukan kesadaran kritis dan mereka memiliki ruang untuk berpikir secara bebas. Baik, kita akan lanjutkan ke kasus berikutnya. Kasus berikutnya itu adalah pendidikan sering digunakan untuk menanamkan kepatuhan, bukan kebebasan berpikir. Nah, berdasarkan kasus tersebut, saya coba kaji dari filsafat Michael Foucault. Jadi, Michael Foucault itu berpandangan bahwa terkadang sekolah itu bukan hanya sebagai tempat untuk mencari ilmu, namun terkadang sekolah itu menjadi ruang di mana kekuasaan itu bekerja. Nah, kekuasaan di sini menurut Foucault itu hadir melalui atau terbentuk melalui aturan, pengawasan, penilaian, dan struktur yang terjadi secara hierarki di sekolah itu sendiri. Nah, sentralisasi kekuasaan melalui kebijakan pendidikan nasional, khususnya di Indonesia, masih sering juga kita jumpai. Standar dan aturan nasional pada akhirnya menentukan apa yang dianggap normal dan ideal, membuat sekolah yang tidak mampu memenuhi kriteria tersebut seakan-akan tertinggal. Nah, idealnya pendidikan itu menjadi ruang pembebasan dan kesetaraan. Nah, oleh sebab itu perlu adanya beberapa transformasi agar sistem pendidikan kita itu lebih adil dan manusiawi, serta memberikan ruang yang lebih bebas dan kesempatan pada guru dan siswa untuk bertumbuh dengan memberikan ruang yang bebas untuk berpikir. Adapun transformasi yang bisa dilakukan, yang pertama itu adalah kita bisa menyusun kurikulum kontekstual berbasis komunitas, kemudian akses setara fasilitas dan teknologi. Selanjutnya itu adalah fokus pada pemberdayaan, bukan pada kepatuhan. Kemudian alternatif assessment ini wajib dilakukan dengan tidak hanya berfokus pada asesmen secara sumatif, tapi kita bisa melakukan dengan portofolio atau mungkin penilaian berbasis proyek. Kemudian menciptakan budaya dialog dan kebebasan berpikir. Nah, gagasan Foucault ini mendorong kita untuk menyadari bahwa pendidikan itu harus lebih dari alat kontrol sosial. Jadi ia harus menjadi sarana distribusi pengetahuan yang adil dan pembebasan kesadaran. Nah, oleh sebab itu ketika akses setara tercipta dan dinominasi dengan struktur yang berkurang secara hierarki, barulah pendidikan itu benar-benar melahirkan manusia yang merdeka, bukan sekadar individu yang patuh. Baik, kita lanjut pada kasus berikutnya. Jadi kasusnya adalah diskusi di kelas itu sering bersifat satu arah, guru lebih dominan daripada siswa. Nah, untuk kasus ini saya coba bedah dari filsafat Jürgen Habermas. Jadi Jürgen Habermas ini memperkenalkan konsep tindakan komunikatif sebagai proses interaksi sosial yang berlandaskan rasionalitas, kesetaraan, kejujuran, dan keterbukaan. Nah, bagi Habermas sendiri, komunikasi ideal itu bukan sekedar pertukaran informasi, melainkan upaya bersama untuk mencari kebenaran dan kesepahaman. Nah, dalam pendidikan ini, prinsip ini menolak model hubungan hierarki absolut antara guru dan siswa dan mendorong ruang dialog yang kritis, reflektif, dan partisipatif. Nah, oleh sebab itu, untuk mengimplementasikan dari inti pemikiran dari Jürgen Habermas, adapun transformasi budaya dialogis yang bisa kita lakukan, yang bisa diterapkan di dalam ruang kelas itu adalah dengan memberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk bebas menyampaikan pendapat. Jadi pembelajaran yang dilakukan itu sebisa mungkin pembelajaran yang dialogis dan memberikan ruang reflektif untuk siswa. Nah, dengan adanya pembelajaran tersebut, selain itu kita juga bisa membuka forum aspirasi dan musyawarah kelas. Nah, evaluasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut adalah bisa dilakukan dengan berbasis refleksi dan kolaborasi.
Nah, dengan beberapa transformasi tersebut, nantinya proses pembelajaran itu akan lebih hidup. Kita memberikan ruang yang lebih bebas kepada siswa untuk belajar menyampaikan pendapat, dan pembelajaran secara dialogis pun juga akan menjadi pembelajaran yang bisa memberikan manfaat untuk siswa itu sendiri. Baik, untuk kasus selanjutnya itu adalah Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, dan bahasa yang mempengaruhi sistem pendidikan. Kira-kira bagaimana pemikiran postmodern dapat memperkaya konsep pendidikan multikultural dan inklusif di Indonesia? Nah, berdasarkan kasus tersebut, saya coba kaji dari filsafat postmodernisme. Nah, dalam konteks pendidikan di Indonesia, pandangan postmodern itu sangat relevan bagi Indonesia yang kaya akan keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Pandangan postmodern mengatakan bahwa pendidikan harus memiliki ruang bagi keberagaman makna dan identitas. Nah, adapun beberapa prinsip pemikiran postmodern yang dapat memperkaya pendidikan multikultural dan inklusif di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam pendidikan Indonesia, pendekatan postmodern itu mendorong adanya narasi alternatif. Hal ini dicontohkan misalkan dengan adanya sejarah lokal, cerita rakyat berbagai daerah, tradisi adat, hingga kontribusi berbagai budaya dalam pembangunan bangsa. Nah, siswa tidak hanya mengenal satu wilayah Indonesia saja, tetapi memahami keberagaman sebagai kekayaan identitas yang kolektif. Kemudian, postmodern juga mengedepankan adanya dialog lintas identitas. Nah, selanjutnya juga relevansi dari postmodern sendiri dengan pendidikan multikultural dan inklusif di Indonesia itu adalah adanya penghargaan kearifan lokal. Nah, contoh kalau misalkan kita di Bali, kita bisa menggunakan konsep terhita karana dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya guru dipandang sebagai fasilitator bukan sumber absolut. Nah, dengan adanya hal seperti ini, dampaknya itu akan menemukan kesadaran akan keberagaman, toleransi, dan pendidikan yang humanis. Nah, dengan demikian, pemikiran postmodern itu dapat memperkaya pendidikan multikultural dan inklusif di Indonesia dengan membangun kesadaran bahwa kebenaran itu bersifat jamak atau tidak tunggal. Identitas juga bersifat majemuk dan pendidikan harus menghormati keberagaman sebagai hakikat dari kemanusiaan. Nah, hasilnya ini bukan hanya sekadar toleransi saja, tetapi bagaimana kita menciptakan suatu pembelajaran yang humanis, yang memanusiakan manusia dan memandang manusia sebagai homo kompleksus. Baik, demikian tadi beberapa studi kasus yang sudah kita bahas berdasarkan kajian dari beberapa aliran dalam filsafat pendidikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, terutama untuk membantu menyelesaikan beberapa permasalahan pendidikan di Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan see you on the next video.